Yang di komplek makam Bantah Ahmad tadi, yang boleh kita bilang komplek pemakaman tadi, disitulah Bantah Ahmad dengan leluhurnya ya. Sampai Kampung tadi Bu, Datuk sampaikan makam Bantah Ahmad tadi kan panjangnya 5 meter. 5 meter. Apakah makam leluhur yang lain juga panjang seperti itu? Benar Bu. Jadi makna 5 meter kan kita bertanya kalau segitu apa 5 meter kan. Yang saya tak berapa informasi makna ada panjang itu lapang kubur. Jadi itu pertama dikuburkan yang normal orang 120 kan, mungkin paling tinggi 120 kan. Kemudian lama-lama itu dengan sendirinya atau gaib kita bilang kan, itu letak batu itu molor ya, letak sendiri panjang. Betulin lagi dari keluarga. Nah, bukan buat 5 meter, panjang sendiri dia. Jadi Bantah Ahmad, Acik Lubuk mungkin lebih 5 meter lagi, panjang. Nanti boleh saya kirim gambarnya. Oke Datuk, jadi ternyata Bantah Ahmad ini sepak terjangnya cukup ya. Cukup apa kita bilang cukup berperan dalam melawan kolonial Belanda. Dia anti Belanda. Ya, yang artinya Bantah Ahmad juga salah satu tokoh pahlawan yang memang ingin mengusir penjajah dari bumi Aceh khususnya, dari Indonesia sekarang ini umumnya. Nah itu pun Bantah Ahmad itu salah seorang, bukan dia sendiri, salah satu dari Laskar Tamiang kan, sampai yang lain seperti Palmanya Mamat dari Gunung Raja kan, Raja Silang, banyak lain-lain. Jadi Bantah Ahmad ini paling orang dari Sungayu. Kemudian di yang anti Belanda itu ya dari laskar-laskar yang lain yang ada di Tamiang buat mempertahankan benteng masing-masing ya. Ya Datuk. Jadi ini mungkin yang kita angkat Bantah Ahmad. Ke depannya mungkin kita akan lanjut tokoh-tokoh lokal lain sehingga generasi muda bisa memahami dan mengenal ternyata leluhurnya itu adalah orang-orang yang sangat nasionalis. Jadi ini Bu, jadi Bantah Ahmad ini Bu, jadi dari nasabnya pun dia ini langsung dari keturunan Sultan Turki Bu, dari Istanbul. Ini yang saya tulis. Cuman dia yang dari Turki langsung buat itu yaitu Al-Ghazi Malik Mansur Kaisari Atasy Pasha, pemimpin dari pasukan Turki yang untuk membantu Sultan Iskandar Muda dalam memerangi Portugis dan Belanda. Jadi dia nasab langsung. Jadi ini silsilah atau nasab yang Datuk tulis sendiri? Iya, ini tulisan tangan ya Bu. Tulis tangan sendiri. Berapa panjang ini? Ini sekitar 3 meter lebih. Sekitar 3 meter. Dari keturunan Turki Utsmani Bu ya. Sampai ke Bantah Ahmad. Jadi nasabnya ada di sini. Cuman mereka dulu dari Turki langsung ke Banda Aceh dulu. Itu Sungayu kan belum ada Bu. Jadi yang Sungayu itu yaitu Maharaja Abdullah namanya Bu. Kawin dengan pertukuan dari Panglima dari Samsudin, kalau ada anak yang utama namanya Cik Lubuk, jadi oleh Balang Negeri Sungai yang pertama. Jadi Bantah Ahmad sendiri ini dia Datuk. Ini Ibu kita boleh ini, ini ada keterangan-keterangannya. Ini yang merah. Ini yang merah. Dia lajang putus nasab dia. Dia meninggal pada usia 23 tahun. 23 tahun. Ya. Berarti dia waktu jadi panglima sekitar usia 20 dia tahun. Jadi ikut pasukan dari panglima yang lama tahun 1890. Dia lahir 1830. 1890 tahun 20. Selama 3 tahun dia ikut perang itu atau sahibnya tadi sama tahunnya. Jadi masih lajang. Masih benar-benar usia yang generasi muda sekarang yang memang juga sangat peduli dengan masyarakat. Benar. Setelah dia meninggal ini pengganti menjadi oleh Balang jadi adik kandungnya. Jadi tentu Rahbun Raja Ismail Siddiq Atta-Hasyim dari tahun 14 sampai 45 merdeka. Tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Datuk, dari yang kami beberapa tempat mencari sumber tentang Bantah Ahmad dan tokoh-tokoh lain seperti Datuk sampaikan tadi,
eh, Raja Maan, kemudian Nyak Makam Lamnga. Ternyata kan sumber itu sangat sulit kita jumpai. Menurut Datuk, setelah Datuk adakanlah terpanggil oleh panggilan jiwa menulis silsilah tentang tokoh-tokoh yang ternyata ini merupakan sumber sejarah lokal yang sangat berarti untuk generasi berikutnya. Menurut Datuk apa kira-kira yang sudah adakah peranan Pemda setempat terutama sekali dalam hal seperti ini tadi, upaya mungkin penghargaan kepada Bantah Ahmad, Raja Maan, Nyak Makam Lamnga. Apa menurut analisa Datuk, apakah ada perhatian Pemda, terutama apakah makam tadi di komplek makam Bantah Ahmad tadi dibangun oleh Pemda atau oleh pihak pribadi? Nah, jadi yang setahu saya Bu, untuk makam-makam raya tadi saya belum tahu pasti sudah dibangun apakah dari pihak keluarga atau dari pemerintah atau penggerak lain, saya belum tahu. Tapi itu saya sendiri sebagai penulis, untuk yang langsung belum ada saya rasakan. Saya berbuat ini panggilan jiwa kan, kebetulan saya pun sendiri membutuhkan panglima, jadi panggilan batin sendiri terasa. Walaupun saya kalau punya dari tahun 85, ini memang saya bangun jiwa itu saya sekarang duduk di majelis adat di bidang hasanah. Alhamdulillah bisa dapat dan menjadi Pak Amir juga dengan saya Jadi saya mohonlah ke depannya dari Pemda sendiri, yang saya mohon inilah coba diperhatikan tulisan saya ini dengan kertas yang sangat tidak bagus nilainya. Sedangkan dulu aja itu dia beli kertas perlarang yang kena hujan pun dia tidak lonyot. Kalau ini kena hujan tetes lonyot. Jadi saya minta ini dibukukan. Insyaallah selagi saya masih hidup Iya. Karena yang saya tulis ini ada 12 silsilah dunia Bu. Bukan Tamiang saja. Termasuk perlak. Kalau mau gali. Kalau yang Bantah Ahmad tadi itu mutlak referensi saya cuma dari Oka Mamun Rasid. Itu satu. Sebagai referensi tulisan saya yang saya dapat. Tapi kalau yang dari perlak tadi dapat saya dari karangan Abu Isa Al-Makarani. Itu keturunan dari Sinofim. Nanti kalau sambung itu boleh kita bahas lagi. Kita bahas dulu masalah Bantah Ahmad jadi ini banyak Bu. Termasuk yang dari ini Sultan Turki tadi yang dari Bani Utsman Bani Utsmani sampailah kepada tahun 1923 setelah kekhalifahan Turki lebur. Penting sebagai generasi, khususnya generasi Tamiang, supaya bisa mempertahankan sejarah lokalnya, memperkenalkan kepada Indonesia khususnya dan perkenalkan kepada dunia ya Datuk ya. Jadi depan-depan kita nggak lagi perkenalan masih banyak yang selain Bantah Ahmad ini yang lain-lain banyak Bu. Kita bahas itu insyaallah. Jadi untuk Bantah Ahmad, ternyata Bantah Ahmad itu adalah putra mahkota, tapi dia rela berjuang, rela berkorban untuk rakyatnya, untuk masyarakat, untuk Indonesia umumnya. Sampai dia mengorbankan nyawanya. Iya. Syahid dalam Iya, kalau di era sekarang ini sampai dia melupakanlah masa mudanya hanya demi untuk kepentingan umum gitu ya. Jadi saya pun mengajukan kalau bisa dibangunlah tubuh peringatan perang Tamiang itu di Tamiang sendiri di lokasinya yang kita dengar sejarah kan pernah dibangun oleh Belanda itu di lapangan Benteng dalam perang Tamiang. Sekarang bahkan sudah dilakukan oleh Pemda Medan. Jadi kalau bisa dibangun di Lubuk Batil sendiri Bu, peringatan perang Tamiang Lubuk Batil sebagai pusat penerangan perang Tamiang. Itu harapan kita. Jadi supaya generasi mulai ini mengenang siapa-siapa yang tokoh-tokoh yang ikut perang dan yang sedih. Ya, jadi dengan generasi muda ini tahu sejarah daerahnya, kita harapkan muncullah rasa cinta pada daerahnya, muncullah rasa nasionalismenya ya Datuk ya. Terima kasih Datuk informasinya. Nanti kalau ada yang kurang, saya bersedia
menghubungi Dato. Yang penting Dato juga bersedia memberikan informasi kepada kami yang insya dengan ini nanti akan kami teruskan kepada generasi-generasi, terutama kepada siswa-siswa saya, supaya mereka mengenal dan memahami betul sejarahnya, dan ternyata kita itu hebat. Cuma karena kembali lagi kepada Pemda, mohon perhatian supaya apapun yang peninggalan sejarah hendaklah sama-sama kita lestarikan sebagai bukti kepada generasi penerus bahwasanya setiap daerah itu mempunyai tekad yang besar untuk Kesatuan Negara Republik Indonesia. Terima kasih Dato, sangat bermanfaat informasinya, dan mudah-mudahan dapat kita teruskan ke generasi berikut dan masyarakat. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.